baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk berdoa terlebih dahulu, silakan. Siapa? Ayo Dian, please. It's okay, ayo. Oke, amin. Hari ini atau today kita mau bahas berkaitan dengan recount text, melanjutkan materi kita sebelumnya. Tapi sebelumnya, oke, yes, please. Oke. I have to check your attendance first ya. Baik, Abdul Ghani. Ada? Absent? Ahmad Kelvin. Oke. Ahmad Azwaja. Masuk. Oke. Kispen. Habib Baudawi. Sek. Huda Maulana. Izin. Oke. Kita akan melanjutkan materinya. Kenapa Mbak? Ayo oke. Oke. Kalau sebelumnya kan kita berbicara tentang naratif. Kalau naratif berarti apa, lebih banyak ke fiksi, cerita. Dongeng, legenda, cerita rakyat, folklore, dan lainnya. Tapi kalau recount text apa? Kebalikannya. Iya, kalau recount text di sini apa? Lihat, kalian perhatikan. Menceritakan kembali kejadian atau peristiwa di masa lampau. Berarti gimana? Waktu saya bayi dulu. Nah, betul. Yang namanya cerita masa lampau berarti nyata atau tidak? Nyata, sudah terlaksana. Nah, kalian perhatikan di sini. Recount text is a text which retells event or experience in the past, alias menceritakan peristiwa atau pengalaman kalian di masa sebelumnya. Misalnya nih, kamu tahun kemarin habis liburan, atau misalnya kamu kemarin habis jalan-jalan entah kemana. Nah, itu juga cerita. Atau misalnya kita berbicara tentang autobiografi seseorang, itu juga termasuk ya. Ada yang tahu autobiografi? Betul sekali, menceritakan bagaimana dia berproses selama kehidupannya. Baik. Nah, tujuannya kalian bisa perhatikan di papan atau di layar ya. Tujuannya ada beberapa. Yang pertama pasti memberikan informasi atau give some information to the readers. Oke, yang kedua pastinya apa? Kemarin apa? Sama seperti apa sih? Menghibur pembaca. Misalnya biografi dari Profesor Habibie. Wah, saya yakin, pasti kalian juga ini ya tertarik ya. Beliau salah satu tokoh di Indonesia. Ya, yang tentu saja apa? Memiliki banyak apa, Mas? Mbak? Penemuan tersendiri. Oke, itu contohnya. Yang ketiga, merefleksikan sesuatu hal. Ayo please keep silent first. Ayo keep silent please. Kiki. Oke, yuk kita fokus dulu ya. Kiki. Oke. Yang ketiga, merefleksikan sesuatu hal. Apa sih refleksi itu, Mas, Mbak? Apa refleksi? Jadi kalau refleksi itu di sini kita bisa menganalisa yang sudah lampau, direfleksikan. Sebetulnya kemarin tuh gimana sih, bagus apa enggak? Nah, direfleksikan di sini. Yang keempat pastinya adalah mendokumentasikan pengalaman penting. Antara lain misalnya bisa kamu bagikan melalui foto, video, dan yang lainnya. Dan yang kelima, nah ini paling penting, recount text bisa untuk mempelajari sejarah. Nah, sejarah itu macam-macam. Kalau di Indonesia mungkin bisa jadi, betul, misalnya Indonesia pernah dijajah oleh ada Belanda, ada Jepang, misalnya itu juga sejarah. Bisa jadi sejarah itu berkaitan dengan apa, Mas, Mbak?
Kok masa depan sejarah? Sejarah itu sudah selesai, sudah lampau. Oke, misalnya gini deh, kalau di Indonesia kita pernah mengalami masa-masa Penjajahan. Nah, betul, selain penjajahan kita pernah mengalami masa-masa sebelum tahun 1998. Itu bukan kerajaan, itu sebelum terjadi inflasi besar-besaran di Indonesia. Nah, itu juga termasuk apa? Bisa kita ya sejarahnya dalam arti sejarah di Indonesia sebelum inflasi tentu saja. Recount, menceritakan kembali. Baik, kemudian ada tujuannya lagi. Ya, sudah selesai tujuannya. Oke. Nah, sekarang kalau masalah strukturnya atau generic structure-nya sebetulnya hampir sama dengan narasi atau naratif teks. Yang ada orientasi, ada series of event, sama ada reorientasi. Nah, kalau orientasi apa? Pengenalan sama. African text atau cerita pengalaman pribadi. Yang kedua adalah factual account atau laporan peristiwa. Ketiga adalah biografi dan yang keempat adalah histori atau sejarah. Sahabat Inggrispedia, setelah kita memahami pengertian dari penulisan recount text di bagian ini, kita akan mempelajari purpose atau tujuan dari menulis recount. Purpose of recount text is to list and to describe past experiences. Dan bagian yang ketiga adalah reorientation. Next, then, after that, following, dan lain-lain. Di konteks ada struktur kebahasaannya plus tadi juga ada contohnya. Contoh peristiwa, orientasi, kemudian ada eventnya dan ada reorientasi atau penutup. Nah, tadi saya sudah membagikan ini ya, ada salah satu biografi. Ayo kalian perhatikan. Kira-kira siapakah dia? Nah, yes. Siapakah dia? Nah, yes. Malala. Oke, Malala siapa ini? Yousafzai. Ini bacanya gimana ya? Yousafzai mungkin ya. Ya namanya agak sulit ya kita hafalkan ya. Baik, oke, dia salah satu penerima Nobel termuda yang berkaitan dengan apa? Ini ada edukasi apa atau aktivis pendidikan ya, education activist. Oke, start from 1997. Ayo, pernah baca berita ya? Di sana dikuasai hingga semua apa? Kondisi perekonomian, sosial, politik, budaya semua dikuasai. Di mana apa? Dia di sini dibatasi kegiatannya, tidak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh menerima informasi, tidak boleh menerima pendidikan dan yang lainnya. Oke. Nah, sehingga di sini langsung saja saya lihat di halaman bukan di halaman di tahun 2000 Jangan-jangan 2012 dulu ya. Di 2012 itu di sini dia mengalami suatu kondisi dia tertembak di bagian kepalanya. Karena apa? Dia berbicara di publik tentang kondisi di negaranya. Nah, di 2014 in 2014 after months of surgeries and rehabilitation ya, I joined my family in our new home in the UK. Jadi setelah dia recovery dan sembuh, dia pindah ke UK. Apa UK? United Kingdom atau kita mengenalnya dengan Inggris atau England. Oke. Nah, di sana dengan ayahnya dia mendirikan apa? Malala Fund atau organisasi atau yayasan Malala di mana dikhususkan untuk apa? Kemanusiaan, charity. Nah, sehingga karena dia membangun itu, dia melanjutkan studinya di bidang filosofi, politics, economic di the University of Oxford. Ya, vocabnya Recon tadi pakai vocab apa? Sama seperti narasi ya. Recon itu lebih banyak pakainya verb 2 atau verb 2. Ya. Oke, Mas, kalian cukup mengerjakan yang apa ini namanya?
Yang B sama C saja. Ya, B sama C saja. Silahkan kalian kerjakan di situ saja. Nah, sama-sama menggunakan verb 2. Ayo, kita berlatih vocab hari ini. Kalau yang B, kamu tinggal mencocokkan saja. Jadi sangat mudah. Ayo, anak kelas 12 dengan vocab seperti ini saya yakin sudah bagus. Tinggal dipasangkan saja. Misalnya, harsh punishment itu apa? Pasangkan yang tidak bisa. Tidak bisa hanya 3 menurun. Yang tidak bisa hanya 3 menurun saja. Menceritakan verb 2-nya apa? Nggak bisa dikerjakan. Nah, kesempatan. Chance bisa berubah. Kesempatan kita bisa pakai opportunity. Hanya seorang laki-laki yang memiliki kesempatan yang sangat luas. Kakak yang satu ini, ayo silakan dikerjakan. I think you can do loh, pinter loh kamu. Tadi kamu baca aja sudah lumayan loh. Ya, tinggal diasah lagi. Eman ini kalau nggak diasah, ya. Iyalah, ben pinter loh. Oke, number 7. Yes, developing country, negara berkembang. Number 8. Betul, parents house, rumah orang tua. 9. Grateful today. Oke, number 10. Pendidikan, education. Number 11. Sudah sangat bagus. Oke, ayo continue. Yang C, fill in the criss-cross. Mulai dari yang mendatar. Tuh, yang mana dulu? Oh, nomor 1 ya. Nomor 1 menurun. Terbangun, ya. Walk, oke. Itu dari kata achievement. Kalian sudah belajar hari ini berkaitan dengan biografi seseorang. Konteks sekaligus kalian belajar penggunaan verbnya. Menggunakan verb to, di mana kalian menautkannya atau menggunakannya itu bisa di teka-teki silang tadi kamu bisa mengisikan di situ. Sekaligus kamu juga belajar vocabulary tambahan, di mana itu vocabnya cukup penting kita ingat-ingat, dan saya yakin kalian sudah sangat familiar ya dengan vocabulary yang tadi. Baik, untuk hari ini kita sedikit buat kesimpulan apa yang kalian pelajari hari ini. Oke, verb 2. Oke, about verb 2, about the context. And then tadi kalian sudah berusaha untuk menerapkannya di dalam mix and match, plus kalian menerapkannya dalam criss-cross. Itu bahasa ini ya, bahasa Inggrisnya teka-teki silang ya, criss-cross. Oke. Baik, kalian sudah sangat baik, very good job, kalian sangat hebat hari ini. Dan oke, aplaus dulu lah ya, hebat kalian hari ini. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Dan di pekan berikutnya kita berjumpa lagi dengan materi yang selanjutnya, ada idiom ya. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Mbak, Ini siapa ini? kamu pakai